Hai semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel ini. Di video ini saya akan melanjutkan volume dari light novel Murabito A ni Teisensuru. Tak perlu basa-basi, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten dan channel ini, tinggal subscribe aja, biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Scene memperlihatkan suasana kacau. Di kota tempat tinggal Art saat ini, terjadi sesuatu yang membuat semua orang berkumpul di alun-alun kota. Di sana banyak sekali orang yang bersorak dan mengata-ngatai seseorang yang akan segera dieksekusi. Orang itu adalah Irena. Irena saat ini sedang menerima ocehan dari penduduk kota mengenai tentang rahasia terbesarnya, yaitu bahwa Irena mempunyai darah keturunan dewa jahat. Irena berusaha meminta tolong kepada teman-temannya, mulai dari Ginny yang tak sama sekali membantunya, sebab itu semua sudah seperti kitab suci bahwa orang yang memiliki darah keturunan dewa jahat akan dieksekusi, sehingga Ginny hanya bisa melihatnya. Begitupun dengan Slivy yang sebenarnya ingin menolong, tapi ia tahu bahwa Irena hanya sekedar mirip dengan kakaknya. Alhasil ia juga hanya bisa melihat situasi tersebut. Sedangkan Art Meteor, ia berusaha meraih tangan Irena yang mencoba meminta tolong kepadanya. Tapi tubuh Art dengan pikirannya sendiri sama sekali tidak sinkron, sehingga momen eksekusi pun terjadi. Irena akhirnya sudah tiada. Tanggapan semua penduduk pun bahagia setelah kepergian Irena. Art mulai mendekati Irena yang sudah dilumuri banyak darah. Tapi sayangnya Art tidak bisa menghidupkan Irena kembali, sebab tubuhnya tidak merespon untuk menggunakan sihir revive. Akan tetapi itu semua hanyalah mimpi buruk Art Meteor. Art akhirnya terbangun di tengah malam akibat mimpi buruk tersebut. Untuk memastikan bahwa itu bukanlah mimpi, Art melihat ke samping dan ternyata Irena masih ada. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Keseharian Art di sekolah sangatlah normal seperti MC harem pada umumnya. Mulai berangkat ke sekolah bersama ciwi-ciwi cantik. Di kelas, Art merupakan murid terpintar, bukan hanya di kelas, tapi satu sekolahan. Setiap istirahat, Art selalu kedatangan siswi cantik di beda kelas, dan tak lupa dengan Olivia selalu menarik rambut merah Slivy yang setiap saat membuat onar. Begitulah kehidupan Art saat ini. Hingga akhirnya tiba seorang prajurit kerajaan meminta kepada Art Meteor dan Irena untuk segera menuju ke istana. Singkat cerita, mereka berdua tiba di aula kerajaan. Di sana sudah ada ratu seksui kita, yaitu Rosa. Tanpa basa-basi, Rosa meminta Art Meteor dan juga Irena untuk menjadi pengawal di sebuah acara terpenting di dunia tersebut. Oke, sebelum itu, mari perkenalkan dunia tempat tinggal Art Meteor. Semenjak zaman kuno berlangsung, ada 5 benua yang mengisi dunia tersebut. Setiap benua memiliki perwakilan, sehingga pada zaman kuno, mereka selalu berusaha untuk menjadi penguasa. Tapi pada akhirnya, Raja Iblis Varvatos lah yang berkuasa. Semenjak kekuasaan Varvatos, dunia tersebut sangat damai. Hingga kabar mengenai dirinya pun tersebar bahwa Varvatos telah tiada, alias reinkarnasi. Semenjak itu, setelah kepergian Raja Iblis Varvatos, dunia mulai membuat gereja utama untuk tempat perkumpulan 5 benua jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Tapi selama ratusan tahun, 5 benua kembali lagi seperti semula, yaitu mencari tata penguasa. Namun di era saat ini, 5 benua memutuskan bekerja sama untuk menjaga serangan ras iblis yang berusaha membangkitkan dewa jahat. Nah, di benua tempat tinggal Art, kebetulan bahwa negara yang terkuat ada di tempat Rosa, si Ratu Seksui. Itulah alasannya Rosa meminta Art dan Irena menjadi pengawalnya. Mendengar hal itu, Irena tentu saja sangat senang dan sangat antusias. Sedangkan Art Meteor, ia menolak tawaran tersebut. Apa jadinya jika Art ikut menjadi pengawal dan terjadi suatu masalah? Yang ada, Art akan jauh dan sangat jauh dari impiannya, yaitu sebagai orang biasa. Dan tak lupa bahwa Art masih memiliki rasa takut terhadap kakaknya, yaitu Olivia Sensei. Apa jadinya jika identitas Art Meteor terungkap dan diketahui oleh Olivia Sensei? Yang ada, Art akan diambuk habis-habisan, cuma gara-gara kentang goreng yang dimakan Art sebelum Art atau Varvatos bereinkarnasi. Kita lanjut. Setelah mendengar ucapan dari Art Meteor, Rosa mulai terdiam dan berpikir bagaimana caranya agar Art Meteor bisa ikut dalam misi pengawalan.
Akan tetapi, salah satu pejabat Menteri Rosa berkata bahwa Art tidak pantas ikut, karena Art hanyalah orang biasa. Namun berbeda dengan Irena yang merupakan keluarga asli kerajaan. Mendengar ocehan itu pun, Art sangat senang di dalam hatinya. Art berkata, "Aku rasa Tuan Perdana Menteri benar. Apa jadinya jika benua lain tahu bahwa pengawal yang mulia Rosa adalah orang biasa?" Rosa berkata, status ya. Kalau begitu mulai sekarang kamu diangkat sebagai Duk. Duk ini adalah status keluarga kerajaan tertinggi. Art dan Perdana Menteri sangat kaget dengan keputusan sang ratu. Ya, mau tidak mau keputusan sang ratu adalah mutlak. Di malam harinya, Art dan Irena pamit kepada Ginny dan juga Sylvie. Ginny yang ingin sekali ikut, ia sama sekali tidak ada hak tersebut, sehingga ia memberikan doa kepada Art Meteor. Sedangkan Sylvie, ia meminta kepada Art Meteor untuk membelikannya oleh-oleh. Setelah kepergian mereka berdua, kini Art dan Irena tiba di lokasi pertemuan. Di sana ada Rosa yang menyamar menjadi orang biasa. Begitupun dengan Perdana Menterinya, kita panggil saja Valdo. Perjalanan mereka agar tiba di lokasi membutuhkan 1 minggu. Kereta yang digunakan mereka juga merupakan kereta ekonomi pada umumnya, tapi di dalamnya terdapat interior mewah khusus untuk Rosa. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Tanpa mereka sadari, kesenangan mereka dalam bermain kartu pun telah usai. Mereka akhirnya tiba di kota gereja utama. Gereja utama ini seperti di Sagrada Familia dari Barcelona, Basilica Santo Petrus dari Roma, Italia. Seperti itulah. Jadi di dunia ini, gereja utama kita panggil saja Caldea, biar simple. Mereka akhirnya tiba di depan gerbang Caldea. Di sana, Rosa dan Irena langsung keluar kereta dan menghirup udara segar yang selama ini belum mereka rasakan selama 1 minggu. Mereka berdua terlihat senang setelah melihat indahnya kota Caldea. Valdo berkata, "Hei, tolong hentikan yang mulia, itu bisa diketahui oleh musuh." Irena menjawab, "Tidak apa, lagian kita punya Art." Singkatnya, di momen indah itu mereka telah masuk ke kota Caldea. Di sana, Art mengambil tangan Irena agar tidak jatuh ketika turun dari kereta. Tapi ketika Art akan melakukan hal itu kepada Rosa, Valdo menghentikannya dan berkata, "Hentikan, dasar tidak berguna. Kau hanyalah orang biasa. Silakan yang mulia, pegang tanganku." Rosa menjawab, "Tidak mau, aku maunya pegang tangan Art Meteor." Kekuatan opa-opa ganteng mah, tanpa diminta pun mereka sendiri yang datang. Singkat cerita, mereka tiba di mansion. Di sana, Valdo memperingati Irena dan Art agar tidak keluar atau jalan-jalan. Tinggal pesan GoFood jika lapar. Tapi Irena yang masih kekanak-kanakan pun datang ke kamar Rosa. Irena mulai mengajak Rosa jalan-jalan. Tentu saja, Rosa sangat ingin ikut jalan-jalan bersama Irena. Alhasil, Valdo tidak bisa berbuat banyak hal, karena Rosa menggunakan otoritasnya agar bisa happy-happy. Selama jam jalan-jalan, Irena sangat senang, begitupun dengan Rosa yang sudah lama tidak merasakan momen seperti saat ini, yaitu jalan-jalan. Art bertanya kepada Rosa, "Apakah yang mulia pernah ke sini?" Rosa menjawab, "Hentikan, jangan panggil aku yang mulia, panggil aku Rosa. Aku pernah ke sini saat masih kecil bersama Irena dan juga ibunya." Rosa mulai sesi curhat kepada Art Meteor, tapi ketika sesi curhat belum selesai, Irena sekali lagi diganggu oleh sekelompok om-om dari ras orc. Irena merasa ketakutan karena hal itu masih belum bisa hilang dari pikirannya mengenai trauma insiden si naga seksoi. Rosa yang melihat sahabatnya akan diganggu pun mulai mendatangi para om-om orc tersebut. Tapi Art menjaga tindakan Rosa. Art meminta agar Rosa tetap berdiam diri di belakangnya dan menyerahkan masalah itu kepada Art. Akan tetapi sebelum Art tiba dan menolong Irena, seorang pria tua datang menolong Irena. Art yang melihat hal itu mulai terkejut bahwa pria tua itu adalah salah satu bawahannya dulu dari 4 surgawi, yaitu Lizer Bill Phoenix yang memiliki penyakit pedofil. Keluarga Farfato sangat bervariasi kan, mulai dari Olivia si yandere kepada adiknya yaitu Art, lalu Verda si hentoy dan mesum kepada Farfatos atau Art saat ini, kemudian Lizer si pedofil, Alvarto si maniak gelut, Sylvie si baka imoto tapi kawaii, dan yang terakhir adalah Lydia si mesum opai. Lizer bertanya, "Apakah Nona baik-baik saja?" Irena menjawab, "Ya, aku baik-baik saja."
Art yang melihat dari kejauhan pun langsung menghampiri Irena, sang pujaan hatinya sedang diganggu oleh kakek legend. Sedangkan Rosa, ia sangat senang bisa bertemu dengan salah satu empat surgawi, yaitu Lizer. Lizer yang melihat Rosa pun sangat senang, karena dulu ia sempat mengingat Rosa ketika masih kecil. Lizer mulai memberitahukan bahwa Caldea tidak seperti dulu lagi, sehingga tujuan Lizer saat ini adalah berpatroli. Art berkata di pikirannya, tidak mungkin, kau cuma sekedar loli hunter. Dirasa Irena dalam bahaya, Art membawa Irena dan Rosa untuk segera pergi dari Lizer. Tapi sayangnya, Lizer yang tak mau melepaskan mangsanya, terutama Rosa si Ratu Seksoi dan Bohai pun berkata, "Yang mulia sedang jalan-jalan ya, kalau begitu biar aku jadi pemandu." Art sangat terkejut dengan perkataan Lizer. Sedangkan Irena dan Rosa, mereka berdua menerima ajakan dari Lizer. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Jalan-jalan happy mereka dibumbui dengan kesenangan, sehingga mereka bertiga mulai berpamitan kepada Lizer. Akan tetapi Lizer yang masih belum puas pun meminta kepada Rosa dan Irena untuk mendatangi museum di kota tersebut. Mumpung belum malam, kata Lizer kepada mereka bertiga. Di perjalanan menuju museum, Art tidak menyangka bahwa Lizer adalah paus di dunia tersebut. Setiba di museum, Irena dan Rosa dibuat terpukau dengan sejarah. Di sisi lain, Art dan Lizer, mereka berdua mulai berbicara mengenai sejarah masa lalu. Lizer meminta pendapat Art Meteor mengenai sejarah. Art memberitahukan bahwa manusia merupakan ras terburuk yang pernah ada. Di era Varvatos, semua ras mulai dari manusia, iblis, demi-human atau beast, dan elf, semua bersatu dan hidup dalam satu negara. Kita sebut saja Utopia, dengan Varvatos sebagai pemimpinnya. Nah, selanjutnya sama dengan yang gua jelasin sebelumnya. Manusia mulai berubah dan mulai melakukan diskriminasi terhadap ras lainnya setelah kepergian Varvatos. Alhasil perpecahan pun terjadi hingga saat ini. Tanpa terasa, jam malam pun tiba. Lizer yang sejak awal melihat Irena memiliki tujuan lain, yaitu ketika ia melihat Irena, ia teringat dengan Lydia si pahlawan. Selama ini, Lizer tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mirip persis dengan Lydia. Itu sebabnya ia datang dan menolong Irena. Kemudian, Lizer berpesan kepada Irena agar Irena selalu berada di samping Art Meteor yang sudah dirumorkan MC overpower. Akhirnya mereka pun mulai berpisah. Terima kasih yang sudah mampir, kita lanjut part berikutnya besok Rabu. Sampai jumpa, bye-bye.